Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di maghrib hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, baik berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir di masjid ini melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Tentunya kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah yang baru-baru saja kita tunaikan ini dapat diterima sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah pada maghrib ini dilanjutkan dengan kegiatan ta'lim yang mudah-mudahanlah apa-apa yang kita dengarkan dari pertemuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebesar-besarnya adalah untuk diri pribadi kita dan juga untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, pada kesempatan malam hari ini saya ingin melanjutkan materi yang terputus di beberapa pekan yang lalu, yakni menyangkut tentang bagaimana kita mendidik anak kita dengan cinta. Saya mereview sedikit apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah kalau memang betul kita cinta kepada anak kita, sayang kepada anak kita, maka terimalah ia apa adanya. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah kalau kita cinta kepada anak-anak kita, maka usahakanlah untuk bagaimana melindungi diri kita dan keluarga kita dari asap api neraka. Kemudian yang ketiga adalah selalu mendoakannya. Itu tanda atau bukti kita cinta kepada anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, yang berikutnya adalah jika kita cinta kepada anak-anak kita, maka berbaktilah atau berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah ini sampai poin di sini kalau saya tidak salah ingat pada pertemuan yang lalu. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kenapa sampai berbakti kepada kedua orang tua? Itu adalah merupakan tanda bahwasanya kita cinta kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahqaf 46 di ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balaga ashuddah wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Yang artinya, dan kami wajibkan kepada setiap anak untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah, melahirkannya dalam keadaan susah payah, mengandungnya sampai dengan menyusuinya selama 30 bulan, hingga apabila ia telah sampai kepada usia dewasa dan umurnya 40 tahun, ia pun berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku, dan demikian pula kepada kedua orang ibu bapak, dan agar aku senantiasa melakukan amalan kebaikan yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku, dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri." Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, ayat ini di antara
makna yang bisa kita ambil atau petik adalah bahwasanya Allah mengingatkan kita di saat usia kita sudah sampai 40 tahun atau usia kita sudah dewasa. Maka apa yang penting untuk kita lakukan di antaranya adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat masih diberikan kita nikmat hidup ini. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup sampai dengan usia kita sekarang ini. Tidak semua, banyak teman-teman kita sudah meninggal dunia. Teman SD kita, SMP kita, karib kerabat kita, bahkan boleh jadi saudara kita, ya, yang duluan lahir tapi duluan meninggal dunia. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Manfaatkan dengan baik kesempatan ini, sebab hidup itu cuma sekali. Dan kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada lagi kesempatan untuk kita ibadah dan melakukan amalan kebaikan. Padahal inilah yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di saat kita meninggal dunia. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Di samping kita berdoa untuk senantiasa ditunjuki agar supaya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, disandingkan juga wa ala walidayya, dan demikian pula kepada kedua orang ibu bapakku. Jadi rupanya Bapak Ibu sekalian, kesyukuran yang disebutkan di dalam Al-Quran itu terkadang digandeng dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana juga dalam Al-Quran di surah Luqman, ya, yang dibacakan oleh imam kita tadi, anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kepada aku kata Allah dan juga kepada kedua orang ibu bapakmu. Demikian pula ibadah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kepada kita untuk hanya menyembah kepadanya dan kepada kedua orang tua. Kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Wa'budullah, ya. Dalam ayat yang ini disebutkan, beribadahlah kamu kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kenapa kita diingatkan Bapak Ibu sekalian di ayat ini? Di usia kita yang sudah 40 tahun, sudah dewasa. Artinya di usia ini rata-rata kita sudah mempunyai anak. Bahkan terkadang kalau di atas 40, terkadang kita sudah mempunyai cucu. Tapi kenapa kita masih diingatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua? Padahal biasanya berbuat baik kepada kedua orang tua, kita hanya ingatkan kepada anak-anak kita saja. Kepada anak-anak kecil, anak TK TPA, anak SMP. Tetapi kenapa Allah mengingatkan lagi kita yang arba'ina sana, di usia 40 tahun, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena rupanya Bapak Ibu sekalian, keberhasilan yang kita dapatkan hari ini, kesuksesan yang kita miliki hari ini, pangkat, kedudukan, jabatan, bahkan harta benda, bahkan kesuksesan yang kita punyai, itu juga berkat topangan daripada kedua orang tua kita. Jangan lupakan mereka, jangan tinggalkan mereka. Walaupun kita sudah punya anak, apalagi kalau orang tua kita itu masih hidup, ya. Ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan susah payah. Tidak mungkin langsung kita besar seperti begini. Semuanya berkat perjuangan orang tua. Ibu kita mengandung kita dalam keadaan susah payah, melahirkan kita dalam keadaan susah payah. Di sana ada pengorbanan darah dan air mata, demikian pula materi untuk dilahirkannya kita, kemudian dibesarkannya kita, dikandung sampai disusui, itu selama 30 bulan. Jangan lupakan orang tua kita. Beribadah kepada Allah, tapi kita diingatkan juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian pula jamaah sekalian, bapak kita pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang. Kita rasakan sekarang sebagai anak yang sudah punya anak, sebagai anak yang sudah punya tanggung jawab amanah berupa keluarga.
Saya yakin bapak-bapak di sini bisa merasakannya, ibu-ibu juga di belakang bisa merasakannya. Bagaimana perjuangan orang tua kita, jamaah sekalian, membesarkan kita, mendidik kita, bahkan sampai kepada mencukupkan sandang, pangan, papan, bahkan pendidikan untuk kita. Semuanya itu adalah merupakan usaha daripada kedua orang tua kita. Jangan lupakan mereka. Nah, di sini pentingnya Bapak Ibu sekalian, di saat kita berbuat baik kepada orang tua kita yang masih hidup, ya, masih hidup, apalagi kalau masih hidup, ya, demikian pula pada saat beliau sudah meninggal dunia, tetap kita melakukan kebaikan-kebaikan termasuk mendoakannya. Tapi kalau dia masih hidup, ini kesempatan yang berharga untuk kita. Jangan sia-siakan jamaah sekalian, berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita. Apakah masih hidup kedua-duanya atau salah satunya masih hidup, manfaatkan kesempatan. Karena dia tidak akan datang dua kali. Kesempatan yang sangat berharga sebelum ajal datang menjemputnya. Suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabat beliau, celakalah, celakalah, dan celakalah. Sahabat pun bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Orang yang celaka adalah seseorang yang masih menjumpai orang tuanya berusia lanjut, namun tidak menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Ini jamaah sekalian, ada kesempatan yang sangat besar yang kita miliki untuk bagaimana kita menyayangi orang tua kita, berbakti kepada mereka. Minimal kita menelponnya, di kondisi tertentu kita datang menjenguknya, kita tanya tentang keperluannya, apa yang dia butuhkan. Kalau kita mampu untuk mencukupinya, cukupilah jamaah sekalian. Ini kesempatan yang sangat berharga. Bahkan kalau ada orang tua kita yang tidak bisa lagi berusaha karena sudah tua renta, kita bawa ke rumah kita, kita jaga dia, kita pelihara dia jamaah sekalian, kita penuhi kebutuhannya. Bahkan terkadang ada orang tua yang sudah sampai minta maaf sekali, sudah mengencingi tubuhnya, memberaki tubuhnya jamaah sekalian. Tidak usah jijik, mari kita rawat dia, jaga dia dengan baik. Dan itu tidak lama. Dan itu kesempatan yang berharga untuk kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berbakti kepada beliau. Dan luar biasanya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan ini itu dilihat oleh anak-anak kita, dilihat oleh cucu-cucu kita kalau sudah ada cucu, tapi masih hidup orang tua kita atau kakek atau nenek daripada cucu kita ini, dilihat oleh mereka bagaimana intensnya kita, berbuat baiknya kita kepada mereka. Tidak mampu dia jalan, kita gendong misalnya, atau kita papa, dan seterusnya. Anak-anak kita melihat itu semuanya, memperhatikan itu semuanya. Dan ini adalah merupakan pelajaran berharga untuk mereka. Bukan dia dengarkan, tapi langsung dia lihat contohnya. Bagaimana kita sayang kepada orang tua kita, atau kakek atau nenek daripada anak kita ini, cucu daripada kakek ini. Dia lihat semuanya itu. Maka suatu ketika, di saat kita sudah usia uzur juga, usia tua, renta jamaah sekalian, sudah tidak berdaya lagi, maka anak-anak inilah yang akan mengasuh kita, yang akan menjaga kita, yang akan menyayangi kita, yang akan mencukupkan keperluan-keperluan kita. Sebagaimana dia melihat dulu, itu juga yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Ini jamaah sekalian. Oleh karenanya di ayat ini sampai kepada usia kita dewasa masih diingatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini pula lah jamaah sekalian, selain perbuatan yang baik ini, selalulah kita juga senantiasa mendoakan mereka. Banyak ayat dalam Al-Quran, salah satunya adalah Quran surah Ibrahim 14 di ayat yang ke-40. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yakni hari kiamat. Jemaah sekalian yang sangat berbahagia. Jadi kalau kita ingin atau tanda bahwasanya kita cinta kepada anak kita, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Ini yang kita lakukan untuk agar supaya kita juga merasakan, mendapatkan rasa cinta anak-anak kita kepada kita, Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia. Nah, kemudian yang berikutnya,
Yang berikutnya adalah jika betul-betul kita cinta kepada anak kita, maka bersungguh-sungguhlah menjadi teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Jadilah teladan yang baik di hadapan anak-anak kita. Ini saya minta maaf Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Mungkin di pertemuan yang lalu saya juga sudah menyebutkan bahwasanya rupanya kita ini belajar lebih banyak dengan melihat daripada mendengar. Ya, ada seorang ahli mengatakan hasil surveinya menunjukkan bahwasanya kita ini belajar, manusia itu belajar 75% lewat penglihatan, 13% lewat pendengaran, selebihnya lewat panca indera yang lain. Itulah kita. Jadi kebanyakan kita ini belajar dari apa yang kita lihat kebanding yang kita dengar. Makanya biasanya anak-anak kita bilang begini, ini saya minta maaf ya, kita bilang begini, "Wah, nak, mana ke telingamu?" Dia bilang, "Ini ada sih. Kenapa kau tidak mendengar?" Kadang kita sudah ulang-ulang, dia tidak dengar. Karena rupanya anak-anak belajar itu termasuk kita cuma 13% lewat pendengaran. Penglihatan itu 75%. Sehingga terkadang yang dia lihat lebih gampang dia contoh daripada apa yang dia dengar. Lihat ya anak-anak kita di sekitar kita ini, lebih gampang contoh dari apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengajari anak kita, paling bagus kalau dua-duanya, dengan melihat dan juga mendengar. Makanya dengan teladan yang baik, juga dengan ucapan kata-kata. Jangan hanya dengan kata-kata. Karena ada yang mengatakan 1000 kata-kata tidak ada artinya dibandingkan dengan satu perbuatan yang bertentangan dengan kata-kata kita itu. Apalagi kalau kata-kata kita bertentangan dengan perbuatan, jangan mengharap anak kita akan ikut. Ya, istilahnya anak-anak sekarang, cari tahan aja, gayaan aja, ya, para ustaz naji. Ya begitu ya mas sekalian. Kenapa? Karena yang kita dengar kata-katanya beda dengan yang dia lakukan, beda yang dia lihat. Maka terkadang kita tidak mau ikut dengan orang itu. Kadang kita tidak mau lagi dengar apa yang dia ucapkan. Ya, di sekolah misalnya kita tulis no smoking, dilarang merokok. Anak-anak tetap merokok. Kenapa? Karena dia lihat gurunya juga merokok. Bahkan bukan hanya gurunya merokok di luar, di kelas. Saya punya guru dulu Pak, rokok ada di tangannya, sambil dia bilang, "Awas kalau kau merokok, kuhukum kok." Kadang kita bilang, yang mana yang benarin? Yang dia bilang atau yang dia contoh? Ini yang merusak anak kita hari ini. Ini yang dikenal dengan nama split personality, kepribadian yang terpecah. Ilmu di satu sisi, kenyataan di sisi yang lain. Ada seorang dokter, ya, di hadapan para mahasiswa, dia menerangkan bahayanya rokok, bahayanya rokok. Dia terangkan dari ujung sampai ujung, dia terangkan. Setelah kuliah, dia duduk di bawah di kursi sambil dia buka rokoknya dan dia merokok. Itu mahasiswanya datang, "Pak, kita bilang tadi bahayanya, kenapa kita merokok?" Dia bilang, "Oh, yang berdiri tadi itu dokter, yang duduk sekarang di sini saya. Jadi beda antara kata dan perbuatan." Bagaimana kira-kira Pak? Kalau kita sakit apa, paru-paru atau apa ya, datang ke dokter, dokternya bilang, sakit paru-paru ki, jangan merokok, hentikan merokok, sambil dokternya merokok. Kira-kira kita percaya atau tidak? Sekali. Model bahaya. Kan begitu modelnya. Jadi yang dilihat harus sama dengan yang didengar. Bahkan terkadang Bapak Ibu sekalian, yang dilihat itu jauh lebih kuat. Itulah kenapa sampai kalau kita sampaikan kepada anak-anak, terkadang tidak ada telinganya. Tidak ada telinganya, ya. Saya heran ya, saya guru ini, itu anak-anak siswa lebih diingat itu tingkah laku gurunya daripada apa yang dibilang gurunya. Kau tidak ingat guru kita yang namanya ini? Ya, yang bagaimana gitu? Itu yang kalau berdiri suka kasih nenek taruhnya apa? Celananya kayak us-us, misalnya begitu.
Itu yang kumisnya itu kayak Pak Raden, saya gitu. Jadi yang diingat cuma itu-itunya saja. Ya, itu jemaah sekalian. Kebanding daripada pelajaran yang banyak yang kita dapatkan. Nah, makanya saya biasa bilang, kenapa kita selalu mengulang-ulang nasihat kepada anak? Itu diibaratkan seperti kita memukul paku. Ya, kalau ada paku, ya kita pukul supaya ini misalnya ini ya, ini dipakui ini. Ada paku di sini, kita pukul satu kali, itu kan belum tembus turun ke bawah. Ya. Maka ini gampang tercabut. Kalau supaya dia kuat, kita tuntun lagi. Tuk. Semakin keras kita pukul dan berulang-ulang. Nah, setelah berulang-ulang sudah dalami, sudah tercatat, tancap betul, baru kita lepas. Itu setengah mati nih lepasnya. Seperti begitu nasihat jamaah sekalian. Beda dengan keburukan. Baru dia lihat, langsung dia contoh. Baru dia lihat, langsung dia contoh. Lihat anak-anak hari ini, bagaimana mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada teman-temannya yang dikenal dengan nama bullying. Ya, itu terkadang mereka melihat apa yang ada di video-video yang mereka mainkan itu. Gampang sekali mereka. Tetapi yang namanya pelajaran berharga diulang-ulang, tapi kalau sudah kita dapat, sulit untuk lepasnya. Nah, kalau yang dilihat tadi ini gampang untuk ditinggalkan. Ini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Oleh karenanya, jadilah teladan yang baik. Ya, dan syarat jadi teladan yang baik adalah satukan kata dan perbuatan. Kata dan perbuatan harus kita sinkronkan, harus kita samakan, bahkan lebih banyak perbuatan daripada perkataan. Itu akan mudah diikuti oleh anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu perbuat? Betapa besar murka Allah apa yang kamu katakan lantas tidak kamu laksanakan. Jadi kalau kita ingin anak kita rajin sholat, maka yang paling pertama rajin sholat adalah kita sebagai orang tuanya. Supaya dia lihat itu, dia lihat, dia perhatikan, masih kecil, masih bayi, nah lihat, ya ciko-ciko matanya, nah lihat, mamanya, bapaknya ibadah, mamanya, bapaknya mengaji. Di usia 1 tahun, 2 tahun, mulai dia ikut-ikutan. Walaupun mungkin pada saat kita takbir, dia juga ikut takbir dan lari-lari di samping kita. Begitulah anak-anak jamaah sekalian. Masih belum bisa konsentrasi, tapi dia lihat itu, dia perhatikan itu. Kemudian di usia 5-6 tahun sudah mulai kita ajari dia sholat. Apalagi kalau sudah 7 tahun, ajari sholat anakmu di usia 7 tahun. 10 tahun tidak sholat, pukul dia. Kenapa 7 tahun? Karena di usia 7 tahun gerakannya sudah seperti gerakan orang dewasa. Saya terkadang kagum ya dengan Rasulullah. Beliau tidak pernah kita dengar belajar psikologi, tetapi beliau tahu betul tentang ilmu psikologi. Kapan diajari anak itu? Di usia 7 tahun. Ya, gerakan rukunya, sujudnya, duduk di antara 2 sujud itu sudah sempurna. Usia 7 tahun. Tapi kalau anak masih kecil-kecil, ruku, apalagi kalau sujud mau panggil. Ya, duduk di antara 2 sujud, lihat kakinya kayak bebek itu kakinya di belakang. Tidak sempurna. Tapi kalau usia 7 tahun sudah sempurna semuanya. Nah, gitu jamaah sekalian sama berbahagia. Ini dia lihat, kemudian kita ajar, kemudian setelah itu kita suruh dia. Pada saat sudah akil balik, sudah ada taklif pembebanan kepadanya, dia akan sudah terbiasa dengan ibadah kepada Allah karena kita sudah membiasakannya mulai dari baru lahir sampai dengan sebelum akil balik. Sehingga pada saat akil balik ada taklif pembebanan kepadanya, akan mudahlah dia laksanakan ibadah itu. Ini perlu untuk kita bersyukur jamaah sekalian, terutama terima kasih kepada orang tua kita. Orang tua kita lah jamaah sekalian, sehingga kita kalau masuk bulan Ramadan kuat kita melaksanakan ibadah puasa. Karena waktu kita masih kecil, betul-betul itu orang tua, puasa mau kena 7 tahun mau pergi abdul sumi mau, itu keluar dari kumismu, puasa mau kena, kuat mau itu, kita diajari, makanya kita kuat sekarang puasa. Bahkan sampai puasa sunnah juga kita mampu melaksanakannya. Itu buah daripada pelajaran yang diajarkan orang tua kepada kita dan dicontohkan kepada kita.
Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Jadi itu ya, jadilah teladan yang baik dalam segala lini, dalam segala sisi. Baik teladan dalam perkataan, perbuatan, baik dalam ibadah kepada Allah maupun dalam perkara-perkara yang lain, termasuk kata-kata yang keluar dari mulut kita harus kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik. Kita saring kata-kata itu sehingga yang anak-anak dengarkan hanyalah kata-kata yang baik. Karena anak-anak itu ibaratnya seperti komputer, apa yang masuk itu juga yang keluar. Seperti ember bocor, apa yang masuk itu juga yang keluar di mulutnya. Jadi apa yang didengar itu juga yang keluar. Jadi kalau ada anak-anak kita suka bicara kotor, yakinlah yang dia sering dengarkan kata-kata kotor, jamaah sekalian. Ya, kalau anak-anak kita suka berkata-kata yang mulia, yakinlah orang tuanya suka memperdengarkannya dengan kata-kata yang mulia. Karena anak mudah sekali belajar dari apa yang dia dengarkan, mudah sekali meniru dari apa yang dia lihat, dan mudah sekali memilah dari apa yang dia rasakan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah menciptakan, mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ibaratnya anak-anak itu seperti laptop baru, komputer baru, atau HP baru yang ada programnya tapi belum ada isinya. Ya. Jadi kapasitasnya tinggi besar tapi belum ada isinya. Maka untuk mengisi kapasitas itu perlu ada colokan USB. Kan biasa begitu ya? Ada colokan USB, kasih masuk data, kasih masuk program biasanya. Colokan di tubuh kita ini ada 3. Otak kita ini luar biasa, kapasitasnya besar, tapi belum ada isinya. Anak-anak tidak tahu bicara kotor, bicara baik, mereka tidak tahu. Tidak ada itu anak langsung lahir, langsung kita bilang nakal nanti kalau besarin. Tidak ada jamaah sekali. Kenapa nakal Pak? Segempok mukanya. Nakal ini. Atau ini alim nanti kalau lurus-lurus kalau yang mukanya kayak ustaz siapa itu. Tidak ada. Semuanya mereka from nothing. Ya. Dari nol, from zero, tidak ada, tidak tahu apa-apa. Siapapun yang lahir sama kedudukannya. Kita waktu lahir, Habibie waktu lahir, Imam Syafi'i waktu lahir sama. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Allah memberikan 3, sama semuanya, pendengaran, penglihatan, dan hati. Cuma kenapa mereka menyejarah namanya? Banyak menciptakan kitab-kitab, menulis kitab, dan kitabnya masih ada sampai hari ini kita pelajari. Sementara kita ini apa yang sudah kita lakukan jemaah sekalian? Ya, mungkin tidak seperti mereka. Lantas kenapa mereka hebat? Satu kuncinya apa? Mereka mampu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sementara kita, ya, apalagi sudah sholat subuh, bukan pergi langsung usaha kerja, pergi tidur. Ya, kayak cicana produksi jamaah sekalian. Ya, apalagi bangunnya jam 8 pagi misalnya. Tidak ada apa yang bisa kita dapat. Ya, menghafal Quran juga dari dulu, dari kecil 3 kul sampai tua 3 kul. Akhirnya hafalannya kullu jamaah sekalian. Bukan kullu. 3 kul. Makanya saya kagumnya dengan anak-anak kita yang masih kecil-kecil sudah hafal Quran, hafal juz 30, hafal 30 juz, luar biasa. Dan tidak gampang itu. Tidak gampang untuk sampai di situ. Ini Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Jadi jadilah teladan yang baik di hadapan mereka. Dan saya terkadang ingatkan, ini saya minta maaf. Terkadang kita ini menyiksa anak kita karena ketidaktahuan kita dalam mendidik. Dan korban anak kita. Itulah kenapa sampai banyak anak kita menjadi anak yang nakal, karena kita tidak cinta dia. Buktinya kita tidak cinta adalah cara kita mendidik justru menyiksanya. Tetapi dengan prinsip saya sayang kona. Saya berikan contoh, banyak orang tua begitu. Ku sayang kina, makanya ku pukul ki. Anak-anak bilang, mana sayangnya? Nah dipukul ki. Ku cubit ki nadi, karena saya sayang ki. Anak bilang sayang, sakit nih kau. Ya, saya berikan contoh, ini saya minta maaf. Di rumah, suami istri, orang yang ada di rumah kita sepakat mengeluarkan kata-kata baik saja. Tidak ada kata-kata kotor.
Akhirnya yang anak-anak dengar, yang tersimpan file di kepalanya, itu semuanya kata-kata baik. Tidak ada kata-kata kotor. Semuanya kata-kata baik. Ya. Di usia 5 tahun, apa boleh buat? Anak-anak harus main-main di luar. Apakah sekolah, di KB, kelompok bermain, main-main di luar. Di luar bercampur bahasa. Bahasa kotor, bahasa baik, kata-kata mutiara, macam-macam. Karena kita tidak bisa mengontrol bagaimana dididik anak-anaknya orang di luar. Akhirnya anak-anak kita mendengarkan kata-kata kotor. Saya tidak usah sebutkan kata-kata kotornya, jamaah sekalian. Karena kita orang Makassar pinggiran ini, sanaki, saring jamaah sekalian. Ya, saya juga begitu waktu kecil. Saya sudah tobat, saya tidak mau lagi. Anak-anak dengar kata-kata itu, dia dengar, masuk di telinganya, langsung disearching di kepalanya. Ada kata-kata ini yang pernah saya dengar sebelumnya di memorinya. Dia searching, ini tidak ada. Oh, berarti kosakata baru. Maka dia membentuk file yang baru di kepalanya. Oh, kosakata baru ini. Ya. Dan anak-anak usia 5 tahun pintar. Dia tidak langsung mengucapkan kata-kata itu kecuali harus tahu kapan digunakan. Kapan digunakan? Di tempat mana digunakan? Oh, kalau orang berkelahi, oh, aku tahu nih caranya pakai. Oh, kalau diambil baranta, oh, aku tahu nih. Oh, kalau dikata-katain juga kita balas dengan itu, oh, aku tahu nih. Pulang itu anak ke rumah, bertengkar dengan adiknya, langsung keluar kata-kata kotor itu. Kaget atau tidak kita? Kaget, apalagi kita ustaz. Wih, kenapa begini anakku ini? Di mana kau dapat sampai ini nak? Langsung kita panggil, sini kau nak. Siapa tadi bicara kotor itu? Siapa tadi bicara? Saya abang, sini kau. Langsung kita lihat tekniknya, kurang ajar mentok ini anak ini. Di mana kau dapat itu? Anak-anak kaget, kosakata baru kesian. Baru juga saya praktekkan. Kenapa? Tidak mulut. Jangan kau begitu lagi ya. Sana kau. Anak-anak jadi rusak. Kita sakiti anak kita dengan dalih ku sayang kona. Apa sayang? Kenapa kita tidak tabayun? Fatabayanu. Teliti dulu kebenarannya. Jangan sampai anak cuma korban juga. Korban dari bahasa yang buruk di luar. Makanya pantas kalau Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai anakku, tunaikan salat. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Bersabar akan ujian yang berlimpah. Yang bijak adalah pas anak kita bicara kotor, jangan langsung marah. Tabayun dulu. Siapa tadi yang bicara itu? Saya apa? Sini kau. Ulangi. Nah ulangi. Pertanda dia tidak mengerti bahasa itu. Coba dia ulangi lagi. Nah ulangi. Andaikan dia tahu artinya, dia tutup mulutnya. Sini kau. Dari mana kau dapat itu nak? Di luar apa? Apa dia bilang temanmu itu banyak sekali teman-temanku bicara-bicara begitu juga. Bahkan bukan hanya 1, 5 di kepala. 1 dikeluarkan. Kita tahu artinya itu nak. Dia bilang tidak apa? Itu artinya jelek nak, tidak baik, dosa, neraka tempatnya. Pernah kau dengar kata-kata ini di rumah nak? Tidak pernah, karena tidak bagus artinya. Dosa nak, neraka tempatnya. Dosa kalau kita bilang begini, dosa iya. Oh kalau begitu apa? Mau gak juga sampaikan di temanku di luar deh. Jangan sampai dia tidak tahu bilang dosa ini. Dia bilang iya nak, sampaikan kau nak. Sampaikan kau. Itu anak-anak kalau ada kelebihannya, boroi jamaah sekali. Ya, kayak ada naik sedikit pangkatnya, ada bosan lugu. Sama kalau dia main-mainan ya, kalau ada pemain barunya boroi, termasuk kosakata borotongi. Pada saat di luar bertengkar temannya bicara kotor, langsung anak kita bilang, bicara kotor, ya. Dosa neraka tempatnya. Langsung teman anak kita bilang, dosa kalau bicara begini. Dosa dia bilang apa? Tidak boleh. Makanya tidak bisa kita ucapkan itu. Akhirnya itu anak mengatakan, kalau begitu saya juga mau pulang ke rumah deh. Mau stok bapakku di rumah. Jangan sampai dia tidak tahu bilang ini bicara kotor. Jadi dari kecil anak kita sudah bisa amar ma'ruf nahi munkar tanpa kita datek mulutnya jamaah sekali. Jadi ini model. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Jadi kita tidak tahu hari ini anak-anak kita apa yang dia tonton, apa yang dia dengar. Makanya terkadang kita tak kaget-kaget. Kenapa kok begini? Kenapa? Disitulah kesempatan kita mengedukasi anak-anak kita. Ini Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Jadilah teladan yang baik. Jangan sampai anak kita memang cuma jadi korban daripada lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita lah di rumah menetralisir semuanya itu.
dengan baik. Habis waktu, Ustaz? Belum? Masih ada? Oke, kalau masih ada, berapa menit Ustaz? 10 menit. Ya, baik. Nah, yang berikutnya, ini penting lagi. Yang berikutnya adalah jika betul-betul kita cinta dia, ini pelajaran berharga untuk kita semua, terutama untuk diri pribadi kami, maka dengarkanlah ungkapan perasaannya. Istilah kami adalah buatlah keterbukaan di rumah kita. Usahakan anak-anak kita bisa terbuka, karena kita memang membuka diri untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi pengalamannya, apa yang menjadi rutinitasnya. Kadang mereka stres karena persoalan yang ada, kitalah kesempatannya untuk dia sampaikan keluhannya itu, perasaannya itu, ya, pengalamannya itu. Terdengarkanlah ungkapan perasaannya. Nah, ini dicontohkan dalam Quran surah Yusuf 12 ayat 4 sampai 5. Isqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Ya, belum. Ya, sujud kepadaku. Bapak Ibu, kalau kita dengar anak kita begini cerita, kira-kira bagaimana tindakan kita? Kalau tindakannya Nabi Yakub dengan anaknya Yusuf ini luar biasa. Dia mendengarkan dengan baik. Kalau kita mungkin beda. Bapak, kenapa kina? Tadi malam Bapak mimpi ke kau. Apa mimpimu nak? Ada 11 bintang, bulan, matahari sujud kepada aku Bapak. Kita bilang apa? Itu kalau game tiap hari lumayan. Sana Bapak, ini sana Bapak. Mimpi Bapak itu sana Bapak. Itu yang kita lakukan. Padahal kita tidak tahu persoalan anak-anak kita kesian. Dia mau menyampaikan ungkapan perasaannya. Akhirnya karena kita suka tolak dia, tidak berani ngomong dengan kita. Dan ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Kalau anak-anak tidak berani berterus terang dengan kita. Kenapa? Karena kita sudah tolak. Jangan begitu. Ditunggu makin pulang ke rumah dengan anak-anak. Ditunggu nih. Kayak Tom Pangeran ditunggu. Ya, pulang dari peperangan. Pas datang, Papa, langsung kita bilang sana kancing AC itu, sana. Orang capek begini, kac semuanya itu cebongmu itu, ya, ingusmu lagi, kesana kemari, sana. Akhirnya anak-anak, kemana lagi saya harus mendapatkan rasa sayang ini? Ini jamaah sekalian. Sehingga kalau ada laki-laki bilang di status di Facebooknya atau di WA, Assalamualaikum sayang, langsung dibaper jamaah sekalian. Langsung digoyang-goyang, suka tak barangkali. Ini yang menyebabkan anak-anak kita terkadang kita pelihara sampai besar dibawa lari dengan laki-laki lain. Nauzubillah misalnya. Celaka kita jamaah sekalian. Setengah mati kita asuh dia, tapi rupanya mendapatkan perlakuan yang buruk. Apa tindakan Nabi Yakub? Dia tidak menyalahkan anaknya. Tidak menyalahkan. Dia cuma sampaikan, Yakub menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu. Jangan kau ceritakan. Biar saja kamu. Jadi ada peluang untuk berterus terang. Peluang untuk berterus terang dari pengalaman yang dia dapatkan. Kalau tidak, baru-baru ada kejadian Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tidak salah, 1 atau 2 bulan yang lalu, ada kesian anak kecil yang meregang nyawa meninggal dunia gara-gara dibully oleh teman-temannya. Bagaimana proses pemulihannya? Anak usia 11 tahun, kelas 5 SD, meninggal dunia. Bagaimana model pemulihannya? Ini anak dibully dengan teman-temannya, dikata-katain apa. Bahkan dia tidak mau sampaikan dengan orang tuanya cerita bulian itu. Dia diam saja, dia berdiam, tidak banyak bicara. Sampai kepada buliannya, anak ini disuruh untuk bergaul dengan seekor kucing. Ini minta maaf dalam tanda kutip ya. Disuruh untuk baku main itu, ya Allah, menggosok-gosokkan anunya itu kepada kucing. Sambil temannya shopping dan dia upload di media sosial. Akhirnya ini anak
karena begitu tertekan, pas pulang ke rumah tidak mau makan, tidak mau minum. Akhirnya anak dehidrasi, kurang makan, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dia mengerang dan dia meninggal dunia. Anak kecil jamaah sekalian. Dia tidak terbuka dengan orang tuanya karena boleh jadi seperti ini. Tidak ada ruang kesian untuk berterus terang dengan orang tuanya. Bahkan terkadang anak-anak kita itu paling suka kalau anak kita bagus angkanya. Kalau jelek angkanya, jangan miharap. Mama dapat 10 kak, biasa gitu sana kok. Orang memasak, tapi dapat 10 kak. Saya dulu waktu sekolah dapat 11, sana kok. Sekalinya dapat 2 anak-anak, mama dapat 2 kak. Itu kalau game tiap hari dapat 2 jam marah-marahnya. Akhirnya anak bilang deh, kalau begitu jangan mau terus terang deh, bahaya. Sehingga anak-anak kalau bagus nilainya baru dia kasih lihat. Kalau jelek nilainya nah sembunyi. Kenapa? Karena takut dimarahi. Padahal mestinya kalau anak kita jelek nilainya, bersyukur kita. Mama dapat 2, bagus nak. Anak kaget, bagus apa? Dia bilang mama juga waktu kelas seperti kamu nak, dapat 0. Dalam hatinya itu anak bilang, oh memang saya keturunan. Tapi mama nak lihat temannya mama dapat 10. Kenapa dia dapat 10, mama dapat 0? Padahal sama-sama dia belajar, sama dia gurunya, sama dia SPP kita keluarkan. Kenapa 10 saya 0? Oh rupanya dia belajar. Akhirnya mama belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya mama bisa juga dapat 10. Kamu nak dapat 2 sekarang. Kau belajar dengan sungguh-sungguh nak, bukan hanya dapat 10 tapi dapat 12. Tambah kaget anak lagi 12. Bilang iya 12 ya. Kan mama 0, dapat 10. Kau 2, tambah 10 berapa? 12. Belajar pun nak. Kenapa justru kita siksa anak kita? Kenapa suka kita buat tolong ini? Akhirnya anak bilang, kau memang saya tolong. Disuruh dengan guru, naik kau nak kerjakan nomor 2. 2 tambah 2 17. Tolong ini. Turun itu anak, dia bilang dalam hatinya apa? Baru tahu ya, memang dari dulu saya tolong ya. Jadi memang kata-kata itulah yang menyebabkan anak-anak kita mendapatkan itu. Maka kalau kita cinta anak kita, dengarkanlah ungkapan perasaannya. Bahkan ada waktu tertentu sebelum tidur anak-anak kita tanya, bagaimana nak tadi nak di sekolah, bagaimana teman-teman, anak-anak akan leluasa mengungkapkan itu. Tapi terkadang ruang itu hilang untuk anak kita. Kita hanya cukupkan sandal, pangan, papan pendidikannya. Lupa kita, anak juga butuh dihargai, dimengerti, dicintai, didengarkan, ya, ungkapan-ungkapannya, diterima kesan kondisinya. Itu juga yang anak-anak kita butuhkan. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga anak-anak kita menjadi generasi-generasi terbaik. Dan semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi terbaik itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.